Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kita di sini akan membahas materi kelas 11 dengan judul Modifikasi Karya Seni Rupa yang disusun oleh MGMP Seni Budaya. Modifikasi karya seni rupa. Sebelum kita masuk ke modifikasi karya seni rupa, Ibu mau nanya, apa itu modifikasi? Silahkan dijawab. Apa itu karya seni rupa? Udah dapat apa modifikasi dan karya seni rupa, baru kita bisa mengartikan apa itu modifikasi karya seni rupa. Modifikasi ialah memadukan bentuk satu dengan yang lain sehingga menciptakan bentuk baru yang unik, lain daripada yang lain. Apa itu karya seni rupa? Karya seni yang dinikmati melalui indera penglihatan dan dapat dilihat secara visual. Oke, dari sini kakak abang udah bisa mengartikan apa itu modifikasi karya seni rupa. Silakan kalian kerjakan apa itu modifikasi karya seni rupa. Kita lanjut. Modifikasi karya seni rupa terdiri atas modifikasi karya seni rupa 2 dimensi, pembuatan karya seni rupa 2 dimensi, modifikasi karya seni rupa 3 dimensi, pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi, modifikasi karya seni rupa terdiri atas 4 item. Kita lanjutkan. Oke, di sini Ibu gabung ya. Modifikasi pembuatan karya seni rupa 2 dimensi meliputi 1. Pengertian atau maksud dari modifikasi karya seni. 2. Bahan, media, dan teknik yang digunakan pada karya. 3. Aliran yang terdiri dari naturalisme, romantisme, realisme, ekspresionisme, surrealisme, impresionisme, kubisme, futurisme, dadaisme, fauvisme, pop art, abstraksionisme, klasikisme, optik atau retinal art. Yang keempat, ragam. Ragam ialah mengenal seluk-beluk teknik seni, menguasai teknik yang diperdalam atau yang digunakan dalam gagasan seni. Jadi kakak abang tolong perhatikan ini ya. Apa itu modifikasi pembuatan karya seni rupa 2 dimensi yang meliputi 4 item? Pengertian, bahan, media dan teknik, aliran, ragam. Ibu kasih contoh. Nih, modifikasinya kita keluarkan contohnya. Tadi Ibu jelaskan ya, ada 4. Ini, coba perhatikan, ini gambar. Bu, ya, ini kembali ke anak-anak. Coba perhatikan. Pengertian dari lukisan ini apa? Maksudnya. Kalau dilihat-lihat ini gitu kan. Maksud dari lukisan ini modifikasi hasil karya lukisan bangunan yang dioreskan dengan kuas yang menghasilkan ada dua dunia. Satu dunia darat, satu dunia lautan atau dunia air. Itu maksudnya. Terus bahan, teknik, dan media. Bahannya itu kalau udah lukisan kita masuk bahannya cat minyak, medianya kanvas. Terus ditanya tekniknya apa? Teknik di sini adalah teknik sapuan kuas dengan bentuk lukisan monokrom yang dinodain atau digoreskan dengan warna lain, yaitu warna laut atau warna air. Jadi disitu udah jelas itu perpaduan warna yang berbeda. Warna monokrom bercampur dengan warna realis. Lanjut. Ini ada nggak maksud dari gambar yang kedua itu modifikasinya? Ada.
Tadi yang pertama udah ada modifikasinya antara bangunan dengan dunia air. Yang kedua, ada nggak hubungannya? Ada. Modifikasinya di mana? Pengertian. Pengertiannya ini Bu gambar bentuk daun, tapi hasilnya itu bisa ya. Di dalam daun itu ada lukisan, itu kan dimodifikasi. Nggak full dikasih di kanvas, tapi dia dikasih bentuk daun, di bentuk daun dilukis lagi hasil bentuk lukisan warnanya. Oke. Bahan sama ini memakai bahan cat minyak, cat air bisa, cat poster, medianya kanvas, kertas, itu juga bisa, tinggal pilih kaliannya. Teknik, ini juga cuman teknik paduan kuas yang dilakukan secara baik. Ragam, aliran itu apa? Alirannya kalau ditengok dari lukisan ini, itu alirannya udah aliran realis ya, karena dia udah nganggap realis, cuman karena dimodifikasi bentuk daun jadi ada tambahan modifikasi, ini tetap lukisannya realis. Oke. Ragam itu apa? Tadi Ibu jelaskan ragam itu seluk-beluk dari teknik. Kakak Abang bisa jelaskan ragamnya itu seperti apa. Ibu cuma kasih gambaran. Contoh yang kedua. Oke. Modifikasi dari lukisan ini apa? Pengertiannya. Ini lukisan Bu, tapi lukisan potret. Oke, lukisan potret wajah manusia atau wajah perempuan sedang minum kopi. Yang kedua, bahan, media, dan teknik. Bahan dan media, tekniknya beda. Bahannya ini dari kopi, medianya kertas, tekniknya adalah teknik kuasan dari kopi. Jadi modifikasi yang buat beda apa? Yang tadi yang buat beda itu caranya, bisa dari tekniknya, bisa dari bahannya. Inilah salah satu yang dari bahannya, itu dari kopi. Kan biasa ngelukis tuh biasa tuh dari kuas, dari cat minyak, cat ini, cuma tekniknya berbeda. Kalau ini beda, bahannya beda, tekniknya juga beda. Masuk alirannya apa? Ini bisa dibuat juga aliran realis karena dia real seperti manusia, cuma dengan posisi bahannya aja yang berbeda. Manusianya udah kelihatan seperti manusianya. Oke, ini contoh alirannya. Nanti kakak abang di sini pelajarin tentang aliran yang udah Ibu kirim, kalian cari tahu apa itu aliran semuanya. Masuk ke ragamnya juga sama, seluk-beluk dari teknik ataupun gagasan seni. Kalian bisa jelaskan di situ. Oke, kita masuk yang ke selanjutnya. Modifikasi pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Tadi 2 dimensi pembuatan karya, sekarang modifikasi pembuatan karya 3 dimensi yang diliputi oleh 1. Jenis dan fungsi dari karya, 2. Simbol dan nilai estetik yang terkandung pada karya, 4. Proses modifikasi terdiri atas A. Tahap eksplorasi atau pengamatan dan mencari keterangan, B. Tahap eksperimentasi, membuat hal yang baru yang harus meliputi 5 komponen. Idenya dari Streckback and Luban. Yang ketiga, tahap pembuatan. Ibu mohon maaf ini ada kesalahan, tapi kalian bisa cek nanti di buku itu semua ada semua. Yang keempat, ragam ialah mengenal seluk-beluk, itu masih sama. Berarti kakak abang ingat ya, dimodifikasi pembuatan karya 2 dimensi dan 3 dimensi tetap ada ragam. Berarti kalian harus menjelaskan seluk-beluk dari karya tersebut, seluk-beluk dari teknik, dan seluk-beluk dari gagasan seni. Kita lanjut dari contoh. Oke, ini contohnya. Jenis dan fungsi, simbol dan nilai estetika, proses dan ragam. Oke, 1. Seni patung. Nih, perhatikan nih patungnya. Bu, ini seni patung. Jenis dan fungsinya apa? Di gambar tersebut, jenis dan fungsinya, ini jenis patung. Fungsinya, dia cuma nilai estetik, karena dia ekspresi. Dia nggak ada mengandung arti.
fungsinya cuma untuk dilihat indahnya, keunikannya. Maka tadi kan modifikasi. Unik nggak? Kalau kita mau buat gambar wajah, ya wajah aja gitu. Mau buat tangan ya tangan aja. Tapi ini perpaduan dari modifikasi antara wajah setengah atau wajah seperempat digabung dengan jari. Berarti kan bisa kita artikan itu. Jarinya tuh di depan mulut, berarti mengartikan untuk kita diam. Tapi dengan wajah yang tidak beraturan, berarti dengan semua orang yang tidak kita ketahui. Oke, lupa, maaf. Terus masuk simbol dan nilai estetis. Simbolnya apa? Ini simbolnya cuma untuk keindahan, gak ada yang lain. Nilai estetisnya juga keindahan, gak ada maksud lain. Prosesnya, ini proses kalau patung udah jelas dari tanah liat, dari logam, itu bisa. Proses pembuatannya itu dijelaskan lebih rinci. Ragam, itu juga sama gagasan seni apa yang terdapat di seni patung. Kita lanjut, contoh yang selanjutnya. Seni keramik. Lihat nih, tadi ada 4 ya yang harus kakak abang jelaskan, jenis dan fungsi. Apa sih jenis dan fungsi dari contoh gambar ini? 1. Ini jenisnya keramik. Terus terdapat modifikasinya di mana? Lihat, keramik kan biasanya bentuk guci itu cuman bulat, panjang ke bawah. Ini kok bisa bentuk tas ya? Apa bisa ini di bawah tasnya ditenteng-tenteng? Nggak bisa. Tapi kenapa? Kan ada sistem modifikasi, perubahan. Hal-hal yang baru dibentuk tas biar kekinian. Diletak di situ bisa gelas, bisa diletak sendok, garpu, terus di tengah-tengahnya tisu. Itu bisa. Jadi ini bentuk dari contoh keramik jenisnya itu bisa dipakai nggak? Bisa. Fungsinya apa? Fungsinya itu dia, fungsinya sebagai dia untuk hiasan, dia bisa juga dipakai. Jadi biar seni terapan. Udah ada nilai keindahannya, ada nilai pakai. Itu tadi fungsinya. Simbolnya cuma melihat keindahannya aja, nggak ada maksud apa-apa. Masuk nilai estetika. Nilai estetik apa yang didapat di sini? Udah jelas keunikan yang beragam karena dia bentuk modifikasi. Udah. Proses yang ketiga, prosesnya itu kakak abang jelaskan gimana prosesnya, dari tahap apa, eksplorasi kah, eksperimentasi kah, atau proses tahap pembentukan. Masuk kita ke ragam juga tadi udah dijelaskan, kakak abang bisa cari ragamnya itu dari sini apa. Oke, kita masuk contoh yang selanjutnya, seni instalasi. Apa itu instalasi? Iya, lihat nih dari batu, ini apa nih? Kalian sebelum ibu jelaskan, kalian bisa pikir dulu, apa sih ini ya gitu. Oke, ibu jelaskan dari jenisnya. Jenis seni instalasi ini termasuk jenis apa ini? Ini jenis kayak gambar kayak potret manusia tapi bagian kepala doang. Udah. Fungsinya apa? Fungsinya cuma keindahan, indah. Kalau ibu tanya sama kakak abang, indah. Kalau yang udah paham, indah. Kenapa? Ini kan tadi dia modifikasi, sedangkan ini adalah seni instalasi, di mana ada bentuk objek kepala manusia. Di situ ada gambar daun di dalamnya. Terus di sini disusun oleh beberapa potongan besi. Itu tadi dimaksud dengan seni instalasi. Hal-hal yang baru, hal-hal yang aneh yang kita buat. Seni instalasi itu apa? Susunan dari bahan-bahan bekas ataupun bahan yang udah ada, dari paku, dari ranting, kita bisa buat karya. Itu tadi udah dibilang modifikasi, kita buat karya, tapi itu masuk dalam seni instalasi. Kita masuk simbol yang kedua ya. Simbol itu apa sih bu? Tengok dari sini, ada nggak simbolnya? Ada. Simbolnya ini dari bahan bekas ini bu, besi-besian. Simbolnya itu mengandung apa? Nilai estetika aja, religi nggak ada. Nilai simbol di sini untuk religi nggak ada. Jadi simbolnya cuma untuk dipandang aja, melihat ekspresi manusia, ke gaya manusia. Terus masuk nilai estetik. Ada nggak nilai estetikanya? Setiap orang itu nilai estetiknya berbeda-beda. Kalau menurut yang seniman, ini ada nilai estetiknya. Kenapa? Dia bisa buat wajah dengan karya, dengan bahan yang ada. Itu udah masuk nilai loh. Itu udah masuk keindahan. Oke.
Baru yang keempat proses. Nah, prosesnya kan tadi ada 3 ya, ada 3 tahap. Kalian bisa jelaskan di proses ini proses apa yang digunakan untuk mengerjakan seni instalasi ini. Oke, ragamnya kita lanjut aja. Bisa kalian jelaskan. Kita lanjut seni arsitektur. Masjid Turki modernisme. Apa ya gambarnya? Tadadang. Oke. Ini adalah hasil karya dari seni arsitektur Masjid Turki modernisme. Nggak pernah kalian lihat masjid seperti ini. Inilah ibu tunjukkan, ini ada di Turki. Terus maksud dari gambar ini apa bu? Sama modifikasi karya seni rupa 3 dimensi udah jelas ada. Yang pertama jenisnya, kalau masjid itu modelnya biasa, ini model masjid modernisme yang nggak pernah ada, yang udah dicampur sama kehidupan modern. Biasa kubahnya masjid itu bulat-bulat, ini kita buat memang bulat, cuman dia oval ke ngelebar. Lihat dia ngeruncing, itu udah perubahan. Ingat ya, udah perubahan. Karena ada juga masjid yang model bangunan barokoko banyak gitu. Terus fungsinya apa? Fungsinya tempat ibadah. Terus simbolnya apa? Simbolnya udah jelas religi. Nilai estetiknya apa? Nilai estetiknya banyak, keindahannya itu dapat di sini juga banyak. Lihat dari pencahayaan, dari bangunan, keunikannya itu udah menandakan kalau bangunan ini udah dimodifikasi. Enggak aslinya masjid, tapi ini beneran masjid loh, tempatnya ibadah gitu loh. Masuk prosesnya itu ada 3 tahap. Kakak abang bisa perhatikan apa aja yang ada di sini. 3 tahap itu masuk ke ragam. Ini kita tunjukkan lagi seni arsitektur yang selanjutnya. Ada masjid minimalis. Oke nih, ini masjid minimalis. Kita kan biasa buat masjid kan biasa aja bulat. Inilah terjadinya modifikasi. Tadi ada masjid modern, sekarang ada masjid minimalis ya. Minimalis juga kekinian, kemodernan kita juga gitu. Yang bangunan biasa rumah petak-petak, sekarang masjid dibuat petak-petak, tapi tidak lupa sama ciri khas kubah kita. Ini sama jenisnya, itu tadi masjid minimalis. Fungsinya itu tempat ibadah, simbolnya religi, dan nilai estetiknya itu keindahan dan hal-hal yang baru ya. Prosesnya juga bisa diperhatikan dari 3 tahap terus ragamnya. Oke, selamat memahami. Ingat, silahkan diulangin kembali karena ini materi agak menjebak kalian bila tidak paham. Oke, nanti ada pertanyaan dari sini. Sebelum ada pertanyaan, kakak abang silahkan dipahami materi yang sudah kita buat untuk kelas 11. Selamat